pendeta itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Nanti ada yang lebih dahsyat dari itu, orang mati dihidupkan lagi, bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Ada lebih dahsyat lagi, Dajjal. Dajjal. Ustadz ini yang buat saya geram ya, ngomong ngalor ngidul ya. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta RC Lubis. Sudah lama kita ya nggak menanggapi, hanya mengupload video, memang karena kesibukan. Tapi kali ini kita terus akan menanggapi karena puji Tuhan masih ada waktu ya yang bisa kita gunakan untuk bisa menanggapinya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tadi saya baru nonton video dan video itu menurut saya harus ditanggapi sebab ada kaitannya ke iman kita sebagai orang percaya Yesus. Karena ada seorang jemaah ya di dalam majelis taklim bertanya. Jemaah itu kebetulan seorang wanita ya. Dia bertanya kepada seorang ustadz ini. Dia katakan, kami sering melihat katanya ya, ada pendeta mendoakan orang sakit sembuh dengan secara instan. Hanya didoakan doang ya. Tidak pakai obat-obatan atau dokter. Tidak pakai medis, tapi didoakan saja sembuh. Terus apa jawaban si ustadz ini, saudara? Ya, mari kita tonton bersama dulu saja. Kita doa, hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atas kami, supaya penyesat-penyesat dihancurkan dalam nama Yesus. Biarlah semua yang ada di metano ini berakar, bertumbuh, imannya di dalam Tuhan, terlebih berbuah lebat, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, iblis, setan, kuasa gelap, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kita tonton ya videonya ya. Oke. Ada beredar di YouTube video pendeta yang bisa menyembuhkan penyakit secara instan. Apa itu? Video di YouTube ada. Nah, ibu ini tadi bertanya ya, ada pendeta ya menyembuhkan orang sakit dengan cara instan. Dia lihat di YouTube begitu. Dia bertanya kepada seorang penceramah yang kebetulan saya tidak tahu nama si Ustadz atau Buya ini ya. Saya dapatkan video ini tapi saya tidak tahu namanya disebabkan kami hanya dapat cuplikannya saja. Oke? Apa jawaban si Buya ini? Siapa katanya yang menyembuhkan itu? Ya? Orang pendeta itu bisa menyembuhkan penyakit secara instan, dan kebetulan yang di YouTube tersebut Muslim yang disembuhkan karena telinganya tuli. Nanti ada yang lebih dahsyat dari itu, orang mati dihidupkan lagi, bukan sekedar menyembuhkan penyakit. Orang mati dihidupkan. Hujan diundang turun, bayi kecil tepuk langsung gede kau. Perempuan gak bisa hamil, ayo. Katanya ada yang lebih dahsyat lagi, nanti mujizat dari situ katanya ya. Orang mati bangkit, bahkan hujan suruh turun. Yang nggak hamil bilang hamil ya, macam-macam ya. Terus nanti kita lihat ya, kita dengar baik-baik apa ya jawaban yang paling mengenaskan ya. Ada lebih dahsyat lagi, Dajjal. Dajjal. Itu fitnah Dajjal lebih dahsyat lagi. Lah kalau urusan kecil-kecil saja terpesona, tergoda, berarti imannya kropos. Kalau ketemu Dajjal langsung pengikutnya Dajjal nanti. Dajjal lebih dahsyat dari itu. Dajjal lebih dahsyat. Ngaku Tuhan, percaya orang, semua bisa dilakukan. Orang minta apa? Sakit, yang katanya dokter gak bisa sembuh. Dajjal. Dajjal katanya. Jangan Anda masuk ila sihir. Anda berobat ke sana, iman Anda yang terbeli. Jadi Barang sihir siapa datang katanya kepada itu penyihir, yang dilakukan pendeta. dia datang tertolak sholatnya 40 hari. Kalau dia mempercayai, tercabutlah imannya. Godaan memang wah bisa sembuh, sementara orang bikin sembuh. Jangan tergoda. Yang menyembuhkan Allah, bukankah kita sudah punya keimanan? Apa nggak boleh berobat saja kepada dia? Aneh ya, yang doakan kan pendeta tadi dalam nama Yesus sembuh kan. Ibu ini curhat sama si kiai ini atau buya ini atau ustadz ini. Dia katakan yang menyembuhkan tadi pertamanya siapa? Dajjal bisa buat gitu ya, ajaib. Ini dia bilang yang menyembuhkan Allah. Lah, Allah yang dia masukkan ini kan pasti Tuhan yang dia yakini.
Tapi kan yang doakan tadi ini pendeta, bukan ustadz, bukan kiai kan. Ngawur ini orang. Kan yang ditanyakan ibu tadi, pendeta mendoakan orang sembuh dengan cara instan gitu loh. Nah, itu sudah mulai keropos imannya. Keropos imannya. Iya, jadi saudara, kita sudah dengar ya. Oke. Haleluya. Jadi kesembuhan itu ya, itu milik Yesus. Yesus adalah Tuhan Allah yang mampu melakukan mujizat, perkara-perkara hebat. Dia bisa menyembuhkan orang tuli, orang buta dibuat melihat, orang kusta sembuh, orang lumpuh jalan, orang yang sudah 18 tahun lumpuh jalan, yang bongkok udah belasan tahun sembuh, dan banyak lagi macam-macam penyakit yang disembuhkan oleh Yesus. Banyak orang Islam mengakui Yesus itu kalau di Al-Quran katanya Isa Al-Masih ini Al-Quran. Walaupun saya tidak seperti itu pandangan saya, tetapi seharusnya dia kalau percaya memang Isa Al-Masih itu Yesus, di Al-Quran Yesus atau Isa Al-Masih yang dia katakan tadi saudara, bukan hanya membangkitkan orang mati, bukan hanya membuat orang tuli mendengar, orang bisu bicara, orang kusta sembuh, orang yang sudah pendarahan 12 tahun sembuh, orang yang sudah dikatakan nggak bisa sembuh, hamba perwira di Kapernaum sembuh, anak perempuan yang dari Kanaan itu sudah sakit kronis sembuh, macam-macam yang disembuhkan Yesus, banyak sekali ya. Tapi saudara, di Al-Quran Isa Al-Masih itu bukan hanya membangkitkan orang mati, buat nyawa, diambilnya itu tanah liat, dijadikannya bentuk burung, dihembuskannya, bus, jadi burung. Kalau memang mereka meyakini Isa Al-Masih itu Yesus. Ustadz udah ngawur ya. Ngawur sekali menurut saya. Dia katakan pendeta tadi berdoa. Pendeta tadi berdoa. Dia katakan, tahu nggak pendeta tadi berdoa? Yang menyembuhkan itu si Dajjal. Dajjal itu tahu nggak saudara? Ya kalau di Islam itu Dajjal itu nanti itulah yang akan menyangkal Tuhan dan dia mengakulah dirinya Tuhan gitu ya. Dan dia bisa buat keajaiban, itu Dajjal. Kalau kita di Alkitab ada yang hampir mirip seperti itu, walaupun tidak saya katakan Dajjal itu sama dengan ini ya. Itu di Alkitab namanya Antikristus. Jadi Antikristus itu juga bisa ya melakukan mujizat-mujizat seperti itu. Tetapi ini kan belum zaman Antikristus, ya kan? Belum. Kalau udah zaman Antikristus tentu kita nggak bisa berbelanja kalau tidak ada cap 66 di jidat ini. Nah ini yang nyembuhkan ya bukan Dajjal, bukan Antikristus. Yang nyembuhkan ini Yesus. Karena Alkitab bilang ya di Matius 28 ayat 18, Alkitab bilang begini. Aduh, Pak Ustadz. Aduh, Matius 28 ya Pak Ustadz ya. Ayat 18, saya akan bacakan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga sudah diberikan kepadaku. Jadi kuasa di sorga, di bumi sudah ada pada Yesus. Segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Di Alkitab dibilang segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Oh Pak, kita harus menghormati ada Allah itu, ada Tuhan ini. Silakan, saya hormati Allah itu Tuhan ini. Tetapi segala kuasa di sorga, di bumi ada pada Yesus. Haleluya. Makanya dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Nih orang awalnya pakai kursi roda. Lihat. Saya doakan. Hah? Dia bisa jalan, malah dia saya suruh dorong saya. Saya di kursi roda. Sembuh. Dalam nama Yesus, bukan dalam nama Dajjal. Jadi ini Ustadz ini yang buat saya geram ya.
ngomong ngawur, ngalor ngidul ya. Dijadikan video lagi. Makanya kita bisa nanggapi, puji Tuhan juga dijadikan video, dibuat video. Sehingga kita tahu ternyata dalam otaknya itu sampah. Masa pendeta menyembuhkan orang sakit dibilangnya si Dajjal yang menyembuhkan. Setelah itu kok dia bilang Allah. Bagaimana mungkin? Masa pendeta dalam nama Yesus dia percaya kepada Allah SWT? Oh gitu. Ya kalau gitu ya kenapa kalian nggak senang sama pendeta itu kalau memang itu Allah SWT? Kan begitu. Ya kan? Jadi Alkitab bilang segala kuasa di sorga di bumi ada padaku, kata Yesus. Karena Filipi 2. Di situ dikatakan ayat 6, 7 sampai ayat 10. Di ayat 10 dan 11-nya. Ya. Yesus nama di atas segala nama. Nama tertinggi. Jadi setan-setan itu pasti ada namanya. Walaupun kita tidak tahu namanya. Malaikat pun ada namanya. Ya. Buktinya ada Gabriel, ada Mikael. Kenapa nggak ditulis semua nama-nama malaikat? Karena nama malaikat kita berlaksa-laksa. Kalau ditulis semua, kita bawa Alkitab itu panjangnya nggak terhitung berapa meter, kebingungan. Pendeta pun khotbah terus. Malaikat Mituel, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 2 ayat 2, makanya Mas Michel, malaikat, nama-nama malaikat semua. Makanya hanya dibuat Gabriel dan Mikael. Dulu saya Islam. Jadi nama malaikat itu ada berapa gitu yang jelas ya. Penjaga sorga Ridwan, Malik kalau nggak salah penjaga neraka, Nongkar Nangkir itu untuk di alam barja ya. Dan pencatat ini relatif aktif kalau saya nggak salah begitu ya. Ini kebaikan dan keburukan, macam-macam lah. Tetapi nggak sampai jumlahnya. 30 pun kayaknya nggak sampai lah jumlah nama-nama yang tercatat yang kami ketahui ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dicatat di Alkitab? Berlaksa-laksa, makanya cuma 2, Gabriel dan Mikael. Iya, jadi yang menyembuhkan itu ya Tuhan Yesus. Ketika didoakan orang dalam nama Yesus sembuh, yang menyembuhkan itu Yesus, bukan Dajjal. Begitu banyak mujizat-mujizat di Alkitab. Kalau Anda baca di Yohanes 5 ya, di situ saudara tahu sudah 38 tahun orang ini. Sudah 38 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan di kolam Bethesda. Yesus datang. Apa yang harus kubuat? Orang ini bilang, saya sudah lumpuh 38 tahun. Kurang lebih begitu kalau saya ekspos bahasanya. Dan setiap kali air ini bergoncang, saya tidak bisa melompatkan diri saya ke air itu. Saya nggak bisa. Sementara orang lain duluan lompat. Karena menurut keyakinan mereka pada zaman itu, kalau air di kolam Bethesda itu menggelegak atau bergelombang begitu, itu yang nyemplung duluan sembuh. Tapi waktu saya ke kolam Bethesda, saya tunggu-tunggu nggak ada gelombang-gelombang air sih. Ya, waktu saya ke Israel, ya nggak tahu pada zaman itu mungkin ya. Jadi, Yesus bilang apa? Angkat tilammu. Diangkat tilamnya. Bukan hanya jalan, tilam diangkat. Bukan dibilang, tinggalkan tilammu. Tadi kan dia ini ya, dia lumpuh nih 38 tahun. 38 tahun. Bukan dia bilang, tinggalkan tilammu, angkat. Orang lumpuh, suruh ngangkat tilam. Saudara tahu tilam nggak? Kasur. Nah, beratnya seberapa kilo itu? Berapa kilo beratnya? Suruh angkat. Jadi jelas ya, bukan si Dajjal yang menyembuhkan. Yesus Kristus. Dia adalah Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Apapun sekarang masalahmu, persoalanmu, di dalam Yesus ada jalan keluar. Kalau engkau sakit, dalam Yesus sembuh. Kalau engkau sekarang sedang berbeban berat, Yesus berkata, Matius 11 ayat 28, 29, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Yesus, kau dapat kelegaan. Pak Ustadz ini pun kalau datang ke Yesus, dapat kelegaan. Siapapun orang datang ke Yesus, dapat kelegaan. Apa sekarang persoalanmu? Keluargamu bermasalah? Datang
datang ke Yesus, Tuhan pulihkan. Apa persoalanmu lagi? Tidak ada pekerjaan? Doa sama Yesus, Tuhan buka jalan. Mungkin kau sedang mencari jodoh? Jangan sembarangan. Doa sama Yesus, Tuhan kirim. Adam aja saudara, dia nggak mungkin bisa dapat istri. Karena cuma dia sendiri manusia pada zaman itu. Tapi dia berangan-angan aja. Itu angan-angan itu doa dia. Oh, alangkah indahnya ini burung-burung berpasangan, yang lain berpasangan semua. Kok aku sendiri? Tuhan tahu. Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega. Yaitu Yesus yang di situ, yaitu di perjanjian lama itu ya Tuhan Yesus sudah ada. Karena dia Alfa dan Omega, tak berawal tak berakhir. Sudah tahu? Diambil tulang rusuknya. Tidur Adam diambil, dijadikannya seorang perempuan. Jadi Pak Ustadz, kalau mau sembuh datang ke Yesus, karena Yesus bukan Dajjal. Karena si pendeta tadi berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus urapi Pak Ustadz tadi supaya dia bisa mengenal Yesus dan juga bukan mengenal Dajjal. Tuhan Yesus, Engkau telah berikan kepadaku lagi kata-kata, aku mau bicara dalam nama Yesus. Pak Ustadz, apakah Bapak udah pernah lihat Dajjal? Apakah Bapak pernah mengalami Dajjal? Kenapa Bapak bisa ngomong Dajjal? Saya udah mengalami Yesus, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sehingga saya bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin.